Matahari pagi menembus tirai sutra di kamar utama, membanjiri ruangan luas itu dengan cahaya keemasan. Clara, dengan rambut hitamnya yang tergerai indah, berdiri di depan jendela, menatap kehamparan taman hijau di bawahnya. Rumah megah bergaya modern kontemporer ini adalah hasil kerja kerasnya, tetesan keringat dan strategi cerdas selama bertahun-tahun meniti karir di dunia korporat yang kejam. Sebuah imperium kecil yang ia bangun dari nol, kini menjadi CEO di salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara. Pagi itu terasa berbeda. Bukan hanya karena semilir angin yang membawa aroma melati dari halaman, tapi karena beban kopor-kopor di sudut kamar yang menandakan keberangkatannya. 3 bulan. 3 bulan penuh di luar negeri, memimpin proyek ekspansi yang akan menentukan masa depan perusahaannya. Sebuah langkah raksasa, penuh risiko, namun juga menjanjikan kejayaan tak terhingga. Adrenalin memompa dalam nadinya, dicampur sedikit rasa haru meninggalkan kenyamanan rumahnya. Sudah siap, sayang. Suara bariton lembut memecah lamunan Clara. Arya, suaminya, muncul dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya, memperlihatkan otot-otot perut yang terbentuk sempurna dari rutinitas gym yang ia tekuni. Senyumnya menular, hangat, dan menenangkan. Arya adalah arsitek sukses dengan firma desain sendiri, namun ia selalu punya waktu untuk Clara, untuk rumah tangga mereka. Atau setidaknya, itulah yang selalu Clara percayai. Hampir, jawab Clara, berbalik dan memeluk suaminya erat. Aroma sabun maskulin dari tubuh Arya menelusup ke indera penciumannya, memicu rasa nyaman yang sudah sangat dikenalnya. Aku akan merindukanmu. Arya membalas pelukannya, mengecup puncak kepala Clara. Aku juga, sayang. Tapi ini demi masa depan kita, kan? Aku akan menjaga rumah dan menunggumu pulang dengan kemenangan. Kalimat itu terdari tulus, diucapkan dengan mata yang memancarkan kejujuran. Atau setidaknya, itulah yang dilihat Clara. Arya selalu menjadi jangkar emosionalnya, pria yang selalu ada di sampingnya, mendukung setiap ambisinya. Ia adalah sosok yang sempurna, tampan, cerdas, humoris, dan yang terpenting, selalu terlihat setia. Mereka turun ke ruang makan, di mana sarapan sudah tersaji rapi di meja marmer putih. Nasi goreng kampung dengan telur mata sapi setengah matang, kesukaan Clara, dan jus jeruk segar. Semuanya disiapkan oleh Siti, asisten rumah tangga mereka yang sudah bekerja selama 5 tahun. Siti adalah wanita parubaya, sekitar awal 40-an, dengan wajah polos dan gerak-gerik cekatan. Ia berasal dari desa di kaki Gunung Lawu, datang ke kota untuk mencari nafkah demi membiayai sekolah anak-anaknya. Clara dan Arya memperlakukannya dengan sangat baik, hampir seperti bagian dari keluarga, memberinya gaji di atas rata-rata dan kebebasan yang cukup. Terima kasih, Siti, kata Clara, tersenyum padanya. Siti hanya mengangguk sopan, dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan. Ia selalu menjaga jarak, profesional, dan efisien. Clara selalu menghargai sikapnya yang tidak banyak bicara namun sangat cekatan. Sama-sama, Bu. Selamat jalan. Semoga lancar dinasnya. Terima kasih, Siti. Tolong jaga rumah baik-baik ya selama saya tidak ada. Dan tolong perhatikan Pak Arya juga, pesan Clara, dengan nada bercanda di akhir kalimat. Siti mengangguk lagi. Pasti, Bu. Jangan khawatir. Suara Siti lembut, nyaris berbisik. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan. Sama seperti hari-hari biasa. Clara tidak melihat hal lain selain kesopanan dan kepatuhan dalam sorot mata Siti. Setelah sarapan, Arya mengantar Clara ke bandara dengan mobil mewah mereka. Perjalanan terasa singkat, dipenuhi obrolan ringan tentang proyek Clara, tentang bagaimana Arya akan mengelola firmanya selama Clara pergi, dan rencana liburan mereka setelah Clara kembali. Semua terasa sempurna. Clara merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Karir cemerlang, rumah indah, dan suami yang penuh kasih. Di area keberangkatan internasional, pelukan perpisahan terasa lebih berat dari biasanya. Jaga dirimu baik-baik, sayang. Jangan terlalu memaksakan diri, kata Arya, mencium kening Clara dalam-dalam. Kamu juga,
Jaga kesehatan. Dan jangan nakal ya, canda Clara, mencoba mencairkan suasana. Arya tertawa. Mana mungkin aku nakal? Di rumah sebesar itu sendirian? Jangan khawatir. Fokus saja pada proyekmu. Ia memeluk Clara sekali lagi. Erat. Seolah ingin menyimpan kehangatan tubuh Clara selama 3 bulan ke depan. Clara melangkah menuju gerbang keberangkatan dengan senyum di bibir. Ia melambaikan tangan kepada Arya yang masih berdiri di tempatnya. Menatapnya hingga punggungnya menghilang di balik keramaian. Dalam benaknya, semua terasa teratur, aman, dan penuh harapan. Ia meninggalkan rumahnya dengan keyakinan penuh bahwa Arya akan setia menunggu kepulangannya, bahwa Siti akan menjaga rumah dengan baik, dan bahwa hidupnya akan terus berjalan sempurna. Namun, di balik jubah kesempurnaan itu, ada celah kecil yang tak terlihat. Celah yang akan membesar menjadi jurang pengkhianatan, siap menelan semua kebahagiaan yang telah ia bangun. Clara naik ke pesawat dengan hati optimis, tanpa sedikit pun firasat bahwa di rumah yang ia tinggalkan, benih kehancuran sudah mulai ditanam. Pesawat lepas landas, menembus awan, membawa Clara menjauh dari Indonesia, menuju tantangan baru, dan tanpa ia sadari, juga menjauh dari kebenaran pahit yang akan menantinya saat kembali. Ia terlalu sibuk memikirkan kontrak-kontrak besar, presentasi penting, dan ekspansi pasar global, sehingga detail kecil di rumahnya terasa begitu tidak penting. Atau mungkin, ia terlalu percaya pada orang-orang yang ia cintai. Kepercayaan yang akan segera diuji, dan mungkin hancur berkeping-keping. Di bawah sana, di rumah mewah yang kini terasa begitu sepi, Arya kembali setelah mengantar Clara. Ia berjalan melalui koridor-koridor kosong, ke ruang tamu yang megah, ke kamar utama yang kini terasa hampa. Sepi. Terlalu sepi untuk seseorang yang terbiasa dengan keramaian dan kehangatan. Ia duduk di sofa beludru, matanya menerawang. Ada kegelisahan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, sebuah kekosongan yang entah mengapa mulai memanggil nama lain. Dan di sudut hatinya, sebuah pikiran terlarang mulai berbisik, merayu dengan janji-janji kenikmatan sementara, yang akan menjadi awal dari sebuah malapetaka. Siti, yang sedang membereskan dapur, mendengar suara langkah Arya yang berat. Ia mengintip dari balik pintu, melihat Arya duduk sendirian, merenung. Wajah polosnya menyembunyikan sesuatu. Sebuah simpati? Atau sesuatu yang lebih dari itu? Tidak ada yang bisa menebak. Yang jelas, di rumah itu, tirai drama baru saja dibuka, dan setiap karakternya akan memainkan peran yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keberangkatan Clara bukan hanya awal dari proyek ambisiusnya, tapi juga awal dari kehancuran rumah tangga yang ia impikan. Rumah mewah yang megah itu kini terasa seperti labirin kosong bagi Arya. Setelah kepergian Clara, denting jam dinding yang biasanya samar, kini terdengar memekakan telinga. Setiap sudut rumah, setiap benda, setiap kenangan seolah berteriak mengingatkan akan kehadiran Clara. Arya biasanya menikmati kesendiriannya untuk fokus pada proyek-proyek arsitekturnya yang kompleks, namun kali ini berbeda. Kepergian Clara bukan hanya meninggalkan kekosongan fisik, tetapi juga emosional. Ia merindukan gelak tawa Clara, aroma parfumnya yang khas, bahkan celotehan kecil tentang pekerjaannya. Minggu pertama berlalu dengan cepat. Arya mencoba menyibukkan diri. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, pulang larut malam, dan seringkali tertidur di sofa ruang keluarga saking lelahnya. Ia menelepon Clara setiap malam, berbagi cerita tentang harinya, mendengar suara Clara yang bersemangat tentang proyeknya di luar negeri. Percakapan mereka terasa hangat, normal. Namun, di balik itu, Arya mulai merasakan sesuatu yang hampa. Sebuah kebutuhan akan kehangatan, sentuhan, dan perhatian yang tidak bisa dipenuhi melalui sambungan telepon. Pada minggu kedua, rutinitas mulai terasa membosankan. Kantor pun terasa sepi. Arya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Disinilah ia mulai lebih sering berinteraksi dengan Siti, asisten rumah tangga mereka. Selama ini, interaksi mereka sangat profesional. Siti akan menanyakan menu makan malam, jadwal bersih-bersih, atau daftar belanja. Arya hanya akan mengangguk atau memberi instruksi singkat. Namun, kini,
Obrolan mereka mulai bergeser. Suatu sore, Arya pulang dari kantor dengan kepala pening setelah seharian bergelut dengan revisi desain. Ia menemukan Siti sedang menyiapkan teh hangat dan beberapa camilan di meja ruang tamu. "Bapak terlihat lelah," kata Siti pelan, meletakkan cangkir di hadapan Arya. Arya mengangkat alis, sedikit terkejut dengan perhatian Siti yang tak biasa. "Ya, begitulah. Pekerjaan sedang padat." Ia menyeruput tehnya. Aroma melati yang menenangkan. "Ini enak, Siti. Terima kasih." Siti tersenyum tipis. "Sama-sama, Pak. Saya lihat Bapak sering pulang malam. Jangan sampai sakit. Nanti Bu Clara khawatir." Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa menyentuh Arya. Perhatian Siti terasa tulus, tanpa tuntutan. Ia mulai menyadari bahwa Siti, wanita sederhana yang selama ini hanya ia anggap sebagai pembantu, memiliki kepekaan yang jarang ia temukan. Arya mengamati Siti lebih dekat. Wanita itu memang tidak secantik Clara, tidak seanggun dan semodern Clara. Wajahnya polos, dengan kerudung sederhana yang selalu menutupi rambutnya, dan pakaian rumahan yang selalu rapi. Namun, ada semacam ketenangan dan ketulusan di matanya yang jujur. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin intens. Siti tidak lagi hanya menyiapkan makanan, ia mulai menanyakan bagaimana hari Arya, menawarkan bantuan kecil seperti memijat bahu Arya yang tegang setelah seharian bekerja di depan komputer, atau sekadar menemaninya menonton berita di ruang keluarga. Arya, yang haus akan perhatian dan kehangatan, mulai menikmati kehadiran Siti. Ia merasa nyaman. Siti tidak pernah menghakiminya, tidak pernah memintanya untuk menjadi sesuatu yang ia tidak inginkan, tidak pernah menuntut hal-hal besar seperti proyek-proyek baru atau pencapaian karir. Ia hanya ada, melayani dengan sabar, dan memberikan perhatian yang terasa begitu menenangkan. Siti sendiri, di sisi lain, merasakan perubahan dalam dirinya. Arya, majikannya yang tampan dan mapan, kini terlihat rapuh, kesepian. Naluri keibuannya, atau mungkin sesuatu yang lain, tergerak. Ia selalu mengagumi Arya diam-diam, jauh di lubuk hatinya. Ia tahu Arya sudah beristri, dan Clara adalah wanita yang luar biasa. Namun, kini, dengan Clara yang jauh di negeri orang, dan Arya yang menunjukkan sisi rentannya, garis batas itu mulai kabur. Bisikan-bisikan godaan mulai mengisi pikirannya. Arya adalah pria yang baik, yang selalu memperlakukannya dengan hormat, bahkan lebih dari itu. Dan ia merasa Arya membutuhkan dirinya. Kekosongan yang dirasakan Arya dan godaan yang mulai merasuki pikiran Siti, menjadi kombinasi berbahaya. Mereka berdua, tanpa disadari, sedang berjalan di atas jembatan tipis menuju jurang pengkhianatan. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar di kamar Arya, menyaksikan keheningan yang menyesakan, di mana benih-benih perasaan terlarang mulai tumbuh subur, perlahan namun pasti. Batasan antara majikan dan pekerja semakin terkikis. Obrolan santai di dapur bergeser menjadi percakapan personal yang lebih dalam. Arya mulai menceritakan tentang tekanan pekerjaannya, tentang rasa kesepiannya. Siti, dengan sabar, mendengarkan, sesekali memberikan komentar sederhana namun menenangkan. Ia tidak lagi sekadar asisten rumah tangga. Ia menjadi pendengar, menjadi seseorang yang bisa diandalkan Arya saat merasa rentan. Malam itu, Arya pulang dari rapat larut malam dengan kondisi mabuk ringan. Clara biasanya akan memarahinya atau setidaknya memberikan tatapan jengkel, tetapi Siti tidak. Siti membantunya naik ke kamar, menyiapkan air hangat untuk mandi, dan bahkan membuatkan teh jahe untuk meredakan mualnya. Ketika Arya tersadar dan melihat Siti duduk di samping tempat tidurnya, mengamati dengan tatapan khawatir, ada sesuatu yang meledak dalam dirinya. Rasa syukur, rasa nyaman, dan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Terima kasih, Siti," bisik Arya, suaranya serak. Ia meraih tangan Siti, yang sempat terkejut namun tidak menariknya. "Kau benar-benar baik padaku." Siti menunduk, pipinya merona. "Sudah tugas saya, Pak." "Bukan hanya tugas," sahut Arya, suaranya lebih tegas. "Ini lebih dari itu. Aku kesepian, Siti."
Dan kau membuatku merasa tidak sendirian. Pada malam-malam berikutnya, sentuhan-sentuhan kecil mulai terjadi. Jemari yang tak sengaja bersentuhan saat mengambil piring, tatapan mata yang terlalu lama, bisikan-bisikan di malam hari saat semua rumah terlelap. Arya yang sebelumnya tak pernah memandang Siti lebih dari seorang pekerja, kini mulai melihatnya sebagai wanita. Ia melihat ketulusan di mata Siti, kesabaran dalam gerak-geriknya, dan sesuatu yang begitu berbeda dari Clara. Clara adalah ambisius, cerdas, dan dominan. Siti adalah penurut, sabar, dan menenangkan. Dalam kekosongan hatinya, Arya menemukan sisi yang ia rasa hilang dalam pernikahannya. Siti sendiri, dilanda dilema. Ia tahu ini salah. Ia menghormati Clara, wanita yang telah memberinya pekerjaan dan kehidupan yang layak. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri perasaannya terhadap Arya. Pria tampan, baik hati, dan kini terlihat begitu membutuhkan dirinya. Bisikan hati yang salah, godaan setan, atau mungkin hanya nafsu sesaat, mulai mengaburkan batas moralnya. Ia merasa kasihan pada Arya yang kesepian, dan merasa ia bisa memberikan kehangatan yang tidak bisa diberikan Clara saat ini. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Arya merasa sangat kesepian. Setelah menelepon Clara yang terdengar sangat sibuk dengan pekerjaannya, Arya merasa semakin terasing. Ia turun ke dapur untuk mengambil air, dan menemukan Siti masih terjaga, membersihkan sisa makan malam. "Belum tidur, Siti?" tanya Arya. Siti tersenyum. "Belum, Pak. Tanggung sebentar lagi." Ada keheningan panjang di antara mereka. Arya menatap Siti, dan Siti balas menatapnya. Ketegangan mengudara. Arya melangkah mendekat. Perlahan. Aku merasa sangat sendirian, Siti," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Siti tidak menjawab, hanya menunduk. Arya mengangkat dagu Siti, memaksa wanita itu menatap matanya. "Bisakah kau menemaniku malam ini?" Siti terkesiap. Wajahnya memerah. Ia tahu apa maksud Arya. Namun, dalam keraguannya, ada desakan lain yang lebih kuat. Desakan untuk memberi, untuk merasakan, untuk mengisi kekosongan itu. Malam itu, di rumah megah yang seharusnya menjadi saksi kesetiaan, pengkhianatan pertama terjadi. Janji pernikahan yang suci, kini dinodai oleh sentuhan-sentuhan terlarang, bisikan-bisikan nafsu, dan kelemahan hati yang tak tertahankan. Hubungan terlarang antara Arya dan Siti terus berlanjut. Rasa bersalah menghantui Arya di awal. Namun perlahan, kenikmatan dan kenyamanan yang ia dapat dari Siti mulai mengaburkan suara hati nuraninya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya sementara, bahwa Clara tidak akan pernah tahu. Siti juga terjebak dalam pusaran ini. Ia merasa bersalah pada Clara, namun ia juga merasa dicintai dan dibutuhkan oleh Arya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa berharga, tidak lagi hanya sekadar pembantu. Beberapa minggu berlalu, dan Siti mulai menunjukkan gejala mual-mual di pagi hari. Ada ketakutan yang mencekik di hatinya. Ia tahu apa artinya ini. Ia hamil. Rasa panik meliputi dirinya. Bagaimana ia akan menjelaskan ini kepada Arya? Bagaimana jika Arya tidak mau bertanggung jawab? Dengan gemetar, Siti memberanikan diri memberitahu Arya. Wajah Arya yang awalnya terkejut, perlahan berubah menjadi ekspresi panik dan bersalah. Kau yakin, Siti?" tanyanya. Suaranya tercekat. Siti mengangguk. Air mata mulai mengalir. "Saya sudah periksa, Pak. Saya hamil." Arya mondar-mandir di kamar. Otaknya bekerja keras mencari solusi. Ia tahu ia tidak bisa meninggalkan Siti. Ada rasa tanggung jawab yang besar. Ditambah lagi ia tidak ingin nama baiknya hancur. Clara, bagaimana dengan Clara? Pikiran tentang Clara membuat perutnya mual. Namun, ia tidak bisa membiarkan Siti menanggung ini sendirian. Setelah beberapa hari berpikir keras, Arya membuat keputusan drastis. Ia akan menikahi Siti secara siri. Itu adalah cara untuk menghalalkan hubungan mereka di mata agama, sekaligus menjaga rahasia dari Clara.
Arya menghubungi seorang kenalan yang ia percaya, seorang ustadz yang juga temannya, yang bersedia membantu pernikahan siri ini dengan syarat kerahasiaan penuh. Pernikahan siri itu dilangsungkan dengan sangat sederhana. Hanya Arya, Siti, seorang wali dari Siti, seorang paman jauh yang datang dari desa dan bersedia merahasiakannya, dan 2 orang saksi yang dibayar mahal oleh Arya untuk tutup mulut. Tanpa pesta, tanpa baju pengantin, hanya ijab kabul sederhana di sebuah ruangan tersembunyi. Siti, dengan hati campur aduk, mengucapkan sumpah setia. Ia menjadi istri Arya, secara siri. Air matanya menetes, antara kebahagiaan sesaat dan rasa bersalah yang menggunung. Setelah menikah siri, Arya meminta Siti untuk tetap bersikap seperti asisten rumah tangga di depan umum, terutama saat Clara pulang nanti. Ini demi kebaikan kita semua. Siti, jangan sampai Clara tahu. Kita akan mencari waktu yang tepat untuk memberitahunya, tapi tidak sekarang. Janji Arya, meskipun dalam hati ia tahu, waktu yang tepat, itu mungkin tidak akan pernah datang. Siti setuju, hatinya berat. Ia kini bukan hanya asisten rumah tangga, tapi juga istri siri yang sedang mengandung anak dari majikannya. Beban rahasia ini terasa sangat berat. Namun ia merasa sedikit lega karena Arya bersedia bertanggung jawab. Di rumah megah itu, 2 orang yang seharusnya menjaga amanah, kini terikat dalam sebuah ikatan rahasia yang akan menghancurkan segalanya. Bayangan Clara, yang masih berada di luar negeri, berjuang untuk masa depan mereka, terasa begitu jauh dan menyedihkan. Setelah pernikahan siri, kehidupan di rumah mewah itu berubah menjadi sandiwara yang rumit. Siang hari, Siti tetap menjadi asisten rumah tangga yang cekatan, membersihkan, memasak, dan mengurus kebutuhan Arya. Namun, di balik itu, ia adalah istri siri Arya, yang kini perutnya mulai sedikit membuncit, meskipun masih bisa disembunyikan dengan pakaian longgar. Malam hari, saat semua orang percaya rumah itu sepi, Arya dan Siti berbagi ranjang, hidup layaknya suami istri. Arya berusaha keras menjalani peran gandanya. Ia menelepon Clara setiap malam, menanyakan kabarnya, memberinya semangat, dan berbagi cerita tentang pekerjaannya. Dalam setiap panggilan, ia harus menekan rasa bersalahnya, berpura-pura menjadi suami yang setia dan merindukan istrinya. Aku merindukanmu sekali, sayang. Tak sabar rasanya menunggumu pulang, ucapnya suatu malam pada Clara, sementara Siti duduk di sofa di sampingnya, mendengarkan dengan tatapan kosong. Siti pun berjuang menjaga rahasia ini. Setiap kali Clara menelepon dan menanyakan kabar rumah atau tentang Arya, Siti akan menjawab dengan suara datar, tanpa emosi, memastikan tidak ada nada yang mencurigakan. Ia harus pandai menyembunyikan mualnya di pagi hari, dan memastikan tidak ada jejak kehamilannya yang terlihat. Rasa takut akan terungkapnya kebenaran terus menghantuinya. Ia tahu konsekuensinya akan sangat besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak dalam kandungannya. Arya mencoba meyakinkan Siti bahwa ia akan mencari cara untuk memberitahu Clara, namun ia selalu menunda-nunda. Ia terlalu takut menghadapi kemarahan Clara, terlalu takut kehilangan semua yang ia miliki. Ia terus hidup dalam ilusi bahwa ia bisa mempertahankan kedua dunia itu, dunia yang ia bangun bersama Clara, dan dunia rahasia yang ia ciptakan bersama Siti. Kehidupan ganda ini membuat Arya lelah secara mental. Ada kalanya ia merasa cemas, takut rahasianya terbongkar. Namun, kenyamanan dan perhatian yang Siti berikan, serta keberadaan Siti yang kini hamil anaknya, mengikatnya lebih dalam pada kebohongan ini. Ia merasa terjebak, namun juga tidak bisa melepaskan diri. Setiap hari adalah pertunjukan. Setiap interaksi adalah sebuah kebohongan yang rumit. Di atas fondasi kebohongan ini, benih kehancuran semakin subur. Clara, di belahan dunia lain, semakin dekat dengan penyelesaian proyeknya yang sukses. Namun, di tengah euforia itu, ada bisikan-bisikan aneh yang mulai mengganggu pikirannya. Panggilan telepon dari Arya yang awalnya intens, kini terasa semakin jarang. Saat menelepon pun, nada suaranya terdengar datar, kadang terburu-buru, dan seringkali mengalihkan pembicaraan jika Clara menanyakan hal detail tentang Arya sendiri. Clara mencoba mengabaikannya,
Berpikir mungkin Arya hanya sibuk dengan pekerjaannya atau merasa lelah. Namun, firasat buruk itu terus menghantuinya. Naluri wanita, ditambah kecerdasannya yang tajam dalam membaca situasi, mulai merasakan ada yang tidak beres. Arya yang ia kenal sangat ekspresif, hangat, dan selalu merindukannya. Perubahan ini terasa aneh. Suatu malam, Clara menelepon Arya dan tidak dijawab. Ia menelepon lagi, dan lagi. Baru setelah beberapa percobaan, Arya menjawab dengan suara serak, seolah baru terbangun. "Maaf, sayang, aku ketiduran," katanya. Namun, Clara mendengar suara samar di latar belakang, seperti suara bisikan seorang wanita, dan kemudian terputus. "Suara apa itu, Arya?" tanya Clara. Suaranya dipenuhi kecurigaan. "Oh, itu Siti. Dia sedang membereskan sesuatu di dapur, jadi suaranya sampai sini," jawab Arya, dengan nada yang sedikit terlalu cepat. Clara tidak sepenuhnya percaya. Siti selalu tidur lebih awal, dan jarang sekali bekerja di malam hari setelah Clara tidak ada. Keraguan mulai merayapi hatinya. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin memang hanya Siti. Tapi ada ganjalan yang tidak bisa ia lepaskan. Puncaknya, saat Clara mencoba menghubungi Arya di jam kerja, telepon Arya selalu sibuk atau tidak diangkat. Kemudian, Arya akan menelepon balik beberapa jam kemudian dengan alasan yang dibuat-buat. Hal-hal kecil ini menumpuk, menciptakan gunung kegelisahan di benak Clara. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Proyeknya di luar negeri sudah hampir selesai, dan targetnya sudah tercapai. Clara seharusnya tetap di sana untuk beberapa minggu lagi untuk proses finalisasi. Namun, firasat buruk itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mengambil keputusan mendadak. Ia akan pulang ke Indonesia lebih cepat. Ia hanya memberitahu asistennya dan staf di sana, tanpa memberitahu Arya atau siapapun di rumah. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya yang megah itu. Tiket pesawat sudah di tangan. Jantungnya berdebar kencang, antara antisipasi untuk pulang dan ketakutan akan kebenaran yang mungkin menantinya. Pesawat Clara mendarat di Jakarta. Ia tidak menghubungi Arya atau meminta dijemput. Dengan mengenakan kacamata hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya, ia memesan taksi pribadi dan langsung menuju rumah. Jalanan Jakarta yang macet terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap detik terasa seperti siksaan yang berkepanjangan. Firasatnya semakin kuat, dan ketakutan akan kebenaran terasa mencekik. Taksi memasuki gerbang kompleks perumahan mewah mereka. Clara meminta taksi berhenti sedikit jauh dari rumahnya, di sudut jalan. Ia ingin berjalan kaki, mengamati. Jantungnya berdebar keras saat ia melihat rumahnya dari kejauhan. Lampu ruang tamu menyala. Ia melihat bayangan dua orang bergerak di balik tirai jendela besar. Dengan langkah ragu namun pasti, Clara membuka gerbang pagar rumahnya dengan kunci cadangan yang selalu ia bawa. Mobil Arya terparkir rapi di garasi. Ia melangkah perlahan menuju pintu utama. Pintu itu tidak terkunci. Ada sesuatu yang janggal. Arya selalu memastikan pintu terkunci. Clara masuk, dan langsung merasakan keheningan yang menyesakan, dipecah oleh suara televisi dari ruang keluarga. Ia melangkah pelan, seperti pencuri di rumahnya sendiri. Saat ia mencapai ambang pintu ruang keluarga, pemandangan di depannya menghantamnya seperti palu godam. Di sofa beludru berwarna krem, Arya duduk, dan di sampingnya, Siti. Bukan duduk seperti asisten rumah tangga yang menjaga majikannya. Siti bersandar nyaman di bahu Arya, kepalanya terkulai di dada pria itu. Tangan Arya melingkari pinggang Siti, dan mereka berdua tertawa, menonton acara televisi dengan ekspresi yang sangat akrab, sangat intim. Siti, yang biasanya mengenakan seragam rapi, kini hanya memakai daster rumahan, dan perutnya yang membesar sedikit terlihat dari balik lipatan kain. Clara bisa melihat jejak sentuhan, keintiman yang jelas bukan hubungan majikan pembantu. Napas Clara tercekat. Dunianya runtuh dalam sekejap. Ia merasa semua darahnya mengalir ke kepala, diikuti oleh gelombang panas yang membakar seluruh tubuhnya. Pengkhianatan. Kata itu berputar-putar di benaknya.
Ia tidak bisa salah. Ini adalah pemandangan yang tak bisa disalahartikan. Suaminya, pria yang ia cintai dan percayai sepenuh hati, berselingkuh dengan asisten rumah tangganya sendiri, di rumah mereka, di ranjang mereka, di bawah atap yang ia biayai. Dan yang lebih mengerikan, perut Siti. Itu adalah kehamilan. Clara tidak bisa menahan diri. Sebuah desisan keluar dari bibirnya. Nyaris tak terdengar namun cukup untuk membuat Arya dan Siti terlonjak. Mereka berdua berbalik. Mata Arya membelalak. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Siti memekik tertahan, segera menarik diri dari Arya. Wajahnya memerah padam karena malu dan ketakutan. "Clara?" bisik Arya, seolah melihat hantu. Clara tidak menjawab. Matanya menyapu Siti, melihat perut yang membesar itu dengan jelas. Lalu kembali menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membara. Ia melihat ada sebuah amplop coklat di meja kopi. Dengan tangan bergetar, Clara meraih amplop itu. Di dalamnya, ada selembar surat nikah siri, dan sebuah foto Siti dengan perut membuncit. Diambil saat Siti menikah siri dengan Arya. Semua bukti terpampang nyata di depan matanya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Amukan Clara meledak. Ia melempar surat nikah siri itu ke wajah Arya, yang terkesiap dan terhuyung mundur. "Apa ini? Apa ini, Arya?" teriak Clara. Suaranya parau karena emosi yang meluap. "Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Dengan dia? Di rumah kita?" Arya mencoba mendekat. Tangannya terulur. "Clara, sayang, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan? Apalagi yang perlu dijelaskan?" Clara menepis tangan Arya. Matanya yang merah menatap tajam ke arah Siti yang kini meringkuk di sofa, menangis terseduh-seduh. "Dan kau, Siti, wanita yang kupercaya, kuanggap seperti adikku sendiri. Kau menusukku dari belakang." Siti tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis dan meminta maaf berulang kali. "Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Maaf." "Kau tahu apa arti maaf? Setelah semua yang kulakukan untukmu, kau berani tidur dengan suamiku dan hamil anaknya." Clara merasakan rasa sakit yang luar biasa. Bukan hanya sakit karena pengkhianatan Arya, tapi juga sakit karena pengkhianatan Siti, yang selama ini ia percaya sepenuhnya. Arya mencoba menarik Clara menjauh dari Siti. "Clara, ini bukan salah Siti sepenuhnya. Ini salahku. Aku yang salah. Aku kesepian. Clara, kau terlalu sibuk." "Sibuk? Kau salahkan kesibukanku. Kesibukan yang kubangun demi masa depan kita. Demi rumah ini. Demi semua kemewahan yang kau nikmati ini." Clara tidak percaya dengan alasan Arya. Ia menampar wajah Arya dengan keras. Suara tamparan itu menggema di ruang keluarga yang besar itu. Pertengkaran berlanjut. Clara tidak henti-hentinya melampiaskan kemarahannya. Ia melempar vas bunga, memecahkan piring, merusak apa saja yang bisa ia raih, seolah ingin menghancurkan segala sesuatu yang mengingatkannya pada kebohongan ini. Arya mencoba menenangkan Clara, namun setiap sentuhan Arya hanya memicu kemarahan Clara lebih besar. Ia merasa jijik dengan sentuhan Arya. Siti, yang ketakutan, akhirnya memberanikan diri berbicara. "Bu, saya mohon, jangan usir kami, anak ini tidak bersalah." "Anak?" Clara tertawa hampa. "Anak hasil pengkhianatanmu. Tidak bersalah katamu. Bagaimana bisa kau berpikir aku akan membiarkan anak ini lahir di rumahku, di rumah yang kalian nodai?" Arya akhirnya mengakui semuanya. Ia menceritakan tentang kesepiannya, tentang bagaimana ia merasa diabaikan, dan bagaimana Siti memberinya perhatian yang ia butuhkan. Ia bahkan mengakui pernikahan siri itu, mencoba meyakinkan Clara bahwa itu adalah bentuk tanggung jawabnya. Namun, semua alasan itu terdengar seperti omong kosong di telinga Clara. Ia tidak peduli dengan alasan Arya. Yang ia lihat hanyalah pengkhianatan,
kebohongan, dan kehancuran. Badai kemarahan itu mencapai puncaknya, menguras seluruh tenaga Clara, namun meninggalkan luka menganga yang tak terbayangkan. Setelah badai kemarahan yang menghancurkan, Clara berdiri di tengah puing-puing emosional dan fisik di ruang keluarganya. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak, namun ada tekad baja yang kini terpancar dari sorot matanya. Ia sudah muak. Rasa sakit ini terlalu besar untuk ia tanggung lebih lama. Kalian berdua, suara Clara bergetar, namun penuh ketegasan yang dingin. Keluar dari rumahku. Arya terkesiap. Clara, apa maksudmu? Ini juga rumahku. Rumahmu. Kau lupa siapa yang membeli tanahnya? Siapa yang merancang bangunannya? Siapa yang bekerja mati-matian membayar cicilannya? Clara menunjuk ke sekeliling, ke setiap sudut rumah mewah itu. Ini rumahku, milikku, dan aku tidak akan membiarkan kalian berdua menginjakan kaki lagi di dalamnya. Tapi, Clara, aku suamimu. Arya mencoba memohon. Keputusasaan tergambar jelas di wajahnya. Suamiku. Clara tertawa sinis. Kau sudah menceraikanku begitu kau menikah siri dengan wanita ini. Kau sudah mengkhianati janji suci kita. Sekarang pergilah. Bawa wanita ini dan anakmu, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Siti, yang masih menangis terseduh-seduh, juga mencoba memohon. Bu, saya mohon, saya tidak punya tempat tujuan. Itu bukan urusanku, potong Clara tajam. Kau pikir aku peduli setelah semua yang kau lakukan? Aku tidak akan membiarkan kalian merusak hidupku lebih jauh. Pergi. Sekarang juga. Clara memberikan Arya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barangnya. Ia bahkan mengizinkan Siti mengambil beberapa pakaian pribadinya. Dalam suasana tegang dan penuh air mata, Arya dan Siti dengan tergesa-gesa mengemasi beberapa barang penting mereka. Arya terlihat bingung dan putus asa, sementara Siti hanya bisa menunduk malu dan ketakutan. Rumah yang selama ini menjadi surga bagi mereka, kini menjadi neraka. 1 jam kemudian, Clara berdiri di depan pintu utama, tangannya bersedekap. Arya dan Siti keluar, membawa tas-tas kecil. Arya melirik Clara, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun Clara hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa sedikit pun kehangatan atau pengampunan. Siti hanya berani menunduk, tidak berani menatap mata Clara. Pergi, kata Clara, suaranya sedingin es. Arya dan Siti melangkah keluar gerbang, menuju mobil Arya yang terparkir di luar. Arya menyetir pergi, meninggalkan rumah mewah itu, meninggalkan Clara sendirian di ambang pintu, dengan hati yang hancur dan air mata yang terus mengalir. Clara melihat mobil itu menghilang di tikungan jalan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hampa, namun juga merasakan sedikit kelegaan. Pengkhianatan itu telah pergi, dan ia bisa mulai membersihkan puing-puingnya. Setelah kepergian Arya dan Siti, rumah megah itu terasa sunyi, namun juga bersih dari aura pengkhianatan. Clara menghabiskan beberapa hari pertama dalam keadaan syok. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk di sofa, menatap kosong ke depan. Luka pengkhianatan itu terlalu dalam. Ia merasa bodoh, dikhianati oleh orang-orang yang paling ia cintai dan percayai. Namun, Clara adalah seorang pejuang. Ia adalah CEO yang sukses, wanita yang tidak pernah menyerah. Setelah beberapa hari meratapi nasib, ia memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan kehancuran ini menguasai dirinya. Ia mulai mengambil langkah-langkah. Pertama, ia menghubungi pengacaranya. Proses perceraian dimulai dengan cepat. Clara menginginkan perceraian tanpa syarat, dengan semua harta atas namanya tetap menjadi miliknya. Dengan bukti-bukti yang jelas tentang pengkhianatan Arya, proses itu berjalan relatif lancar, meskipun menyakitkan secara emosional. Ia tidak menuntut apa-apa dari Arya, hanya ingin Arya keluar dari hidupnya secepat mungkin. Kedua, Clara mulai membersihkan rumah. Ia membuang semua barang yang mengingatkannya pada Arya dan Siti. Ia mengganti spray, bahkan mengecat ulang beberapa dinding. Ia membeli furnitur baru, mengisi rumah dengan warna-warna cerah dan benda-benda yang hanya ia sukai.
Ia ingin rumah itu kembali menjadi tempat yang aman dan nyaman baginya, bukan lagi sarang kebohongan. Clara juga mengambil cuti singkat dari pekerjaannya untuk menyembuhkan diri. Ia pergi ke Bali, menghabiskan waktu di pantai, melakukan yoga, dan bermeditasi. Ia mencoba memaafkan dirinya sendiri karena terlalu percaya, dan mencoba melepaskan kebencian yang menggerogoti hatinya. Itu tidak mudah, namun ia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Selama masa pemulihan, teman-teman Clara dan keluarganya memberikan dukungan penuh. Mereka marah atas apa yang terjadi pada Clara, namun mereka juga mengagumi kekuatannya untuk bangkit. Clara mulai menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ketika ia kembali ke Jakarta, Clara adalah wanita yang berbeda. Ia masih memiliki luka, namun ia juga memiliki kekuatan baru. Ia kembali bekerja dengan semangat yang membara, fokus pada karirnya, dan berhasil membawa perusahaannya ke tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Ia tidak lagi mencari cinta atau validasi dari orang lain. Ia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaannya, dan dalam lingkaran teman serta keluarga yang tulus. Meskipun kenangan pahit itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, Clara belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Ia memahami bahwa pengkhianatan itu adalah bagian dari kisahnya, bagian yang membentuknya menjadi wanita yang lebih tangguh dan bijaksana. Ia mungkin kehilangan seorang suami, tetapi ia menemukan kembali dirinya sendiri. Dan di rumah mewahnya, yang kini kembali menjadi miliknya sepenuhnya, Clara memulai babak baru dalam hidupnya, penuh dengan potensi, kekuatan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ia adalah bukti bahwa patah hati tidak harus berarti akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi awal dari sebuah perjalanan penemuan diri yang luar biasa.